Ya. Halo Sobat Mancing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wild Fishing Adventure. Hari ini saya nggak mau mancing Sobat, tapi hari ini saya akan membagikan sedikit trik, tips untuk Sobat Mancing semuanya. Kita akan merubah umpan standar ini menjadi umpan yang multifungsi Sobat Mancing. Ini menurut analisa saya, kebiasaan saya di lapangan. Jadi bagaimana kalau kita rubah supaya satu umpan ini, yaitu umpan standar, bisa kita jadikan action top water, underwater, atau main geol. Oke, saksikan terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan di skip-skip, jangan skip juga iklannya Sobat Mancing, supaya video ini lebih bermanfaat, kami lebih bersemangat membuatkan konten-konten yang menarik dan tentunya mungkin berguna untuk Sobat Mancing semuanya. Oke, untuk bahan-bahan yang kita perlukan yaitu saya sudah menyiapkan 3 buah body soft rock Sobat Mancing, dimana kita akan merubah body ini body standar semua. Saya dapatkan ini dari teman saya lure maker, yaitu dari dari Om Dede Lure Maker Sobat Mancing. Jadi umpan ini umpan standar Sobat Mancing. Nah, jadi kita akan rubah ketiga umpan ini. Yang pertama menjadi action top water, underwater, dan action geol Sobat Mancing. Yang pertama sudah saya siapkan 3 buah body soft rock. Yang kedua kita siapkan hook soft rock yang akan kita pasang di body tersebut. Nah, sudah saya siapkan juga ini di depannya rolling swivel Sobat Mancing, rolling swivel nomor 5. Jadi kita siap pasangkan nanti. Kemudian sudah saya siapkan juga nih yang paling penting. Kalau di lapangan tempat kita memancing itu jangan lupa selain membawa umpan dan joran, tackle Sobat Mancing, kita juga harus siap-siap membawa jarum dan ini benang Sobat Mancing. Benangnya saya biasa pakai PE karena nggak mudah putus kan. Oke, umpan standar ini kita akan rubah menjadi action sesuai yang kita inginkan Sobat Mancing. Yang pertama itu kita akan membuat action, biasanya yang dipakai untuk casting itu kebanyakan top water. Caranya cukup simpel Sobat Mancing, sangat mudah. Jadi nggak perlu keahlian khusus menurut saya. Nah, itulah gunanya jarum dan benang ini Sobat Mancing. Jadi untuk action top water, untuk action top water itu biasanya hanya merubah pada rolling swivel depan Sobat Mancing. Sebenarnya untuk keseluruhan action itu kuncinya ada di rolling swivel bagian depan ini, kili-kili bagian depan ini. Ini contohnya Sobat Mancing. Nah, jadi kita pasang. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya. Untuk umpan top water ini yang pertama. Untuk umpan top water itu kita selalu usahakan supaya umpan yang main top water itu kita usahakan, nah, rolling swivel di bagian depan itu miring seperti ini Sobat Mancing. Ini body soft rock itu miring seperti ini. Ini artinya umpan ini main top water Sobat Mancing, sekitar 45 derajat. Ini actionnya jadi top water Sobat Mancing. Seberat apapun pemberat atau timah yang kita pasangkan, begitu kita lempar mungkin memang umpannya agak tenggelam sedikit, tapi pada saat kita tarik umpannya otomatis akan naik ke atas. Saya kira jelas untuk top water ini ya. Nah, jadi seperti ini. Kemiringannya ada sekitar, kelihatan nggak nih?
Kemiringannya ada sekitar 45 derajat sobat mancing. Jadi dalam artian rolling swivelnya agak dimiringkan ke bawah. Ini kalau untuk action top water. Kemudian untuk action tenggelam sobat mancing. Untuk action tenggelam ini juga tergantung pada rolling swivel bagian depan. Kita ambil juga hook kita yang sudah siap kita rangkai di body. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Sama saja, cara pemasangannya sama persis, akan tetapi rolling swivel untuk action underwater atau main tenggelam, itu rolling swivelnya lurus dengan body sobat mancing. Seperti ini. Nih. Lurus dengan body. Jadi kalau top water tadi dia agak miring nih, ada perbedaan kan? Nah, agak miring 45 derajat ke bawah. Untuk underwater itu hanya rolling swivelnya diluruskan saja dengan body. Diluruskan sobat mancing. Jadi nggak ada dimiring-miringkan atau ditegakkan, nggak ada, hanya diluruskan. Jadi begitu kita tarik, dia akan stabil tenggelam. Tentu saja ini berguna untuk di spot-spot casting yang memang tempatnya dalam sobat mancing. Tempatnya dalam, airnya jernih, biasanya menggunakan umpan tenggelam. Karena kalau umpan top water ini diperuntukkan biasanya di tempat-tempat yang dangkal. Di tempat-tempat yang dangkal. Oke. Ini untuk action tenggelam ya. Kemudian ada satu lagi action umpan yang sering kita sebut geol. Sebenarnya geol atau zigzag itu sama sobat mancing. Jadi dia main kiri kanan atau zigzag begitu. Larinya zigzag dengan harapan akan memancing ikan gabus atau target casting kita itu mendengar suara percikan, riak air yang tidak teratur, jadi dia lebih buas lagi nyambar umpannya. Untuk action geol itu sama seperti action yang kedua sebelumnya, hanya dibedakan di rolling swivel sobat mancing, hanya dibedakan di kili-kili. Akan tetapi untuk umpan zigzag atau geol ini kita pindahkan kili-kilinya sekitar 90 derajat ke bawah. Kita pindahkan kili-kilinya atau rolling swivelnya sekitar 90 derajat ke bawah. Cara pemasangannya sama, hanya tempat rolling swivelnya saja yang berbeda. Nah, seperti ini sobat mancing. Seperti ini. Jadi umpan yang seperti ini biasanya actionnya geol. Memang para lure maker biasanya membuat umpan yang agak sedikit gemuk di belakang, karena settingannya dibuat khusus untuk geol sobat main. Tapi ini umpan standar, bisa juga kita buat untuk main geol sobat mancing. Caranya ya ini, rolling swivelnya kita buat 90 derajat ke bawah kemiringannya. Jadi kita anggaplah kita tegakkan ke bawah sekitar 90 derajat. Kemudian untuk pemberat itu bebas ya, tapi lebih optimal kalau kita taruh pemberatnya itu agak ke tengah atau agak ke belakang sedikit. Nah, tengah belakang sedikit gitu, jangan terlalu ke depan. Biar actionnya, berat umpan ini mendukung action ini. Jadi nanti umpannya akan seperti ini lari. Nah, semakin cepat dia semakin cepat juga. Geol atau zigzag. Sebenarnya sangat simple sobat mancing. Makanya saya bilang di awal-awal tadi, begitu kita memancing itu khususnya dengan cara casting, apalagi casting snakehead, itu jangan lupa kalau kita pakai umpan soft rock, itu jangan lupa kita untuk selalu membawa benang dan jarum di dalam box lure kita kan, supaya kita bisa merubah action umpan kita yang kira-kira cocok untuk spot tersebut. Kalau dia airnya dangkal dan banyak
lumut atau banyak alga atau banyak rumput ya, biasanya kita pakai action tenggelam pun itu nggak berguna karena umpannya tetap akan naik kan, karena banyak lumut, banyak rumput. Nah, kalau umpan di tempat yang posisi airnya itu dalam, apalagi dia jernih, itu biasanya kalau kita main top water, pertama yaitu karena takut melihat bayangan kita, kemudian ikannya nggak melihat umpan kita lewat. Jadi kalau pakai top water, saya kira menurut saya ini ya, saya kira kurang efisien kalau kita menggunakan umpan top water. Makanya kita pakai umpan tenggelam kalau untuk air yang lebih dalam. Kalau untuk geol, ini sebenarnya faktornya tidak ada di air dangkal atau air dalam, air jernih atau air keruh. Geol ini biasanya dipakai untuk ikan gabus yang sulit makan, sobat mancing. Ikan gabus yang sulit makan atau suka bersembunyi di bawah rerumputan. Jadi geol ini sangat berguna untuk memancing ikan itu keluar lebih ganas dari biasanya. Itu biasanya menggunakan umpan geol karena dia identik dengan riak air yang rame, percikan air yang rame, suara juga agak rame, jadi mengundang ikan yang sembunyi atau yang jaraknya masih agak jauh di dalam rerumputan itu keluar. Itu saya kira seperti itu menurut asumsi saya. Jadi mungkin teknik ini berguna, sobat mancing, berguna untuk kita yang memancing menggunakan umpan soft rock dan membawa umpan hanya sedikit. Jadi solusinya ya cuman ini, bawa jarum dan benang. Di spot kira-kira nggak cocok nih pakai umpan top water atau underwater atau geol, ini kita bisa rubah-rubah sendiri di lapangan. Jadi nggak perlu kita besok kita ulangin lagi lah, karena ikannya maunya umpan main atas, nggak perlu. Jadi kita bisa rubah sendiri umpannya di tempat kita memancing. Oke, saya kira cukup itu saja tutorial setting action hook atau action umpan soft rock standar. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dipelajari oleh sobat mancing, silahkan diedit sendiri. Kalau sobat mancing belum ngerti, silahkan tulis di kolom komentar buat tanya-tanya. Siapa tahu saya bisa membantu sobat mancing. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.